Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robin Fahmi. Pemirsa, mungkin ya kita sudah lama tidak bertemu. Dan saya juga sudah lama tidak membuat konten soal politik. Ya karena faktor kesibukan kali ya. Dan hari ini ya kembali lagi dengan saya masih di channel Robin Fahmi. Saya akan mengomentari baru-baru ini yang lagi panas ini, dua institusi atau dua lembaga negara yang ya saling ngotot-ngototan. Padahal ya kalau kita sebagai warga sipil pengennya sudahlah kalau itu memang menjadi kewenangan lembaga itu ya sudah, biarkan, toh sama-sama tujuannya baik. Nah, lembaga apa itu? Yaitu KPK dan Puspom TNI, Puspom Pusat, apa panjangan Puspom ya? Ya intinya bagian penindakan di bagian militer lah. Nah kemarin itu KPK melakukan OTT kepada 11 orang itu terkait tentang pengadaan di Kabasarnas. Nah, dari 11 orang itu ternyata ada 2 orang yang itu dia sebagai TNI aktif, yaitu Henry dan Afri. Nah, 2 TNI aktif ini yang kemudian memicu polemik. Karena kenapa? Ada yang menganggap bahwa TNI menganggap bahwa ketika persoalan itu menyangkut TNI, maka yang menyelesaikannya adalah kemiliteran, yaitu ya di Puspom TNI ini yang menyelesaikannya, bukan KPK. Tapi ada juga yang menganggap bahwa KPK ini sudah benar karena ya dia sebagai lembaga penindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang, ya dia berhak melakukan penindakan terhadap pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu diartikan bahwa termasuk juga TNI di situ. Nah, sehingga kemarin itu ketika terjadi penangkapan ini muncul sedikit drama lah ya, sedikit drama. Jadi penyidiknya setelah melakukan penangkapan, pimpinan KPK, saya lupa namanya itu ya, saya sedikit membaca beritanya ya. Pimpinan KPK meminta maaf bahwa dia sudah melakukan kekhilafan, katanya sedikit kekeliruan, sehingga dia minta maaf. Nah, dari situ penyidik KPK yang melakukan penangkapan itu menuliskan surat dan mengundurkan diri sebagai penyidik KPK. Lah, dari sana kemudian Firly Bahuri mengumumkan lagi bahwa apa yang dilakukan atau penangkapan UTT itu sudah benar dan sudah memenuhi prosedur. Nah, tidak lama kemudian petinggi TNI itu datang ke KPK memakai baju loreng-loreng. Nah, dia memakai seragam kebesarannya lah. Datang ya, tidak tahu saya apa yang dibicarakan mereka. Yang jelas kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan setelah melakukan press conference, agar tidak ada miskomunikasi selanjutnya. Nah, yang saya sesalkan itu kenapa kemudian harus saling berebut untuk menangani gitu ya. Harus saling berebut menangani. Kalau memang kemudian KPK yang menemukan borok itu atau menemukan indikasi korupsi ini yang merugikan keuangan negara kalau tidak salah 88,3 miliar, ya sudah, TNI harusnya ya legowo lah, biarkan KPK menangani. Kalau perlu mempersilahkan KPK untuk membeliciti membuka selebar-lebarnya agar kasus korupsi ini bisa terungkap. Ya walaupun misalkan itu menjadi kewenangan Puspom TNI, ya harusnya TNI atau petinggi TNI itu berterima kasih. Itu menurut saya, petinggi TNI itu berterima kasih karena KPK sudah melakukan penindakan di lembaganya dan ya paling tidak memberikan bantuan lah
berikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh KPK untuk mengungkap indikasi korupsi di institusinya. Wah, ini justru publik, kita sebagai warga sipil memberikan apresiasi yang luar biasa. Bukan justru kemudian mendatangi KPK dengan menggunakan seragam kebesarannya ya. Ada yang menganggap bahwa itu sebagai kedatangan Puspom TNI ke KPK ini sebagai bentuk ancaman kepada KPK. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya hanya sekedar untuk meluruskan. Tapi kan tafsiran dari banyak pihak itu pastinya berbeda-beda. Walaupun ya kedatangannya baik, ya keinginannya baik. Tapi yang jelas kalau menurut saya jangan berebut siapa yang untuk menangani lah. Jadi biarkan siapa yang menemukan atau yang paling mampu untuk menangani. Bukan berarti Puspom TNI itu tidak mampu, tidak. Tapi biarkan dia, kalau KPK yang menemukan ya sudah, biarkan kepada KPK. Kalau misalkan Puspom TNI yang menemukan ya sudah, biarkan Puspom TNI yang menangani gitu. Jadi untuk urusan korupsi itu bukan urusan satu lembaga TNI karena yang ditindak adalah TNI. Terus kemudian misalkan Polri yang menindak Polri, tidak. Tapi korupsi itu adalah musuh bersama. Karena korupsi itu adalah ordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa. Sehingga itu menjadi musuh bersama. Kalau semua lapisan masyarakat, semua kalangan ya diharapkan tidak sekedar menjadi penonton, diharapkan memberikan sumbangsi bahkan untuk mengungkap kejahatan yang dinamakan dengan korupsi. Kalau misalkan Polri misalkan memberikan pesan ya misalkan untuk memvideokan, kalau tidak salah Kapolri itu meminta masyarakat untuk memvideokan polisi yang melakukan tindakan-tindakan yang nakal gitu. Wah, itu pesan yang bagus. Jadi meminta partisipasi publik untuk juga turut mengawasi lembaganya. Ini luar biasa. Dan saya rasa TNI juga bisa demikian. Tidak hanya Puspom TNI yang mengawasi institusinya, tapi biarkan publik juga turut mengawasi. Ya, alam demokrasi itu seharusnya demikian. Semuanya turut terlibat, baik itu memberikan komentar, kritik, dan juga mengawasi. Ya, keinginannya bukan apa-apa, bukan untuk menjelekan, bukan untuk memperburuk citranya, tidak, tapi semata-mata untuk kebaikan di masa yang akan datang. Ya, kira-kira demikianlah. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.